kena ini juga ini. Oh. Ini bekas keluar ke sini karena kita sedang mau membidik begitu. Nah, ini yang dari samping yang istilahnya yang membidik kita itu. Ya dari samping Bapak. Pertelin. Ya, pertelin. Pertelin. Ya, pertelin namanya yang musuh kita itu. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Ya, bertemu lagi dengan saya Ojak dari cerita kita. Selamat datang di Jaringan Telusur. Sekarang kita mendatangi salah satu rumah pejuang veteran yang merebut Timor Timur. Mari kita ke dalam untuk bertemu dengan sosok pejuang kita. Telusur cerita kita ingin bertanya tentang perjuangan Bapak waktu di veteran untuk merebut Timor Timur. Itu kisahnya seperti apa gitu loh Pak? Keluh kesah dan ininya Bapak bagaimana? Itu keluh kesahnya itu. Ya, kita mendapat veteran itu memang saya itu waktu ke Irian Jaya itu dulu, ke Irian Barat. Dulu kan Irian Barat. Iya. Nah, Irian Barat itu dulu itu saya tahun 69 sampai 70 itu. Waktu di Irian Barat itu saya untuk memperjuangkan, karena dulu itu kan yang di Irian Barat itu kebanyakan OPM, Organisasi Papua Merdeka. OBM, Organisasi Papua Merdeka. Papua Merdeka. Ya. Oke. Tapi itu organisasi Papua Merdeka itu dikepalai oleh orang Amerika itu, orang luar. Orang luar. Ya. Nah, waktu itu saya diterjunkan di Irian Barat itu di Wamenanya. Wamenanya. Wamena. Untuk di daerah Wamenanya. Ya, di Rawa itu. Waktu itu tahun 69 di Wamena sampai kita itu pulang. Dari Wamena dibawa ke Irian Jaya. Dari Wamena Ke Pak Irian Muhairi dibawa ke Irian Jaya. Oh, Iya. gitu. Terus ke Jayapura, bukan ke Jayapura. Ke Jayapura. Jayapura. Iya, kalau Irian Jaya itu kan Wamena itu. Wamena. Termasuk Irian Jaya. Nah, waktu saya di Irian Jaya itu dulu, saya itu akan diperjuangkan. Rupanya saya kan veterannya itu saya belum keluar. Oh gitu. Belum keluar. Cuman surat perintahnya itu kan, saya waktu di Irian Jaya itu katanya itu ya, memang kamu sudah mendapatkan veteran karena untuk memperjuangkan katanya itu yang orang dari luar negeri. Karena kita mendapat veteran ini, istilahnya kita berjuang dengan orang luar negeri itu. Jadi perbedaannya pejuang sama veteran itu apa sebetulnya Pak?
Kalau pejuang itu kan, pejuang itu istilahnya kita kan untuk membela, memperjuangkan. Membela atau merebut? Membela itu ya merebut itu. Oh iya. Merebut itu untuk untuk memperjuangkan supaya itu jangan sampai diambil oleh, dikuasai oleh negara lain. Nah itu makanya kita memperjuangkan. Jangan sampai negara kita ini didudukin oleh orang luar. Nah terus dalam perjuangan Bapak untuk mempertahankannya itu seperti apa gitu Pak? Untuk memperjuangkan itu banyak sekali rintangan. Nah rintangan itu banyak sekali rintangan, karena bagaimana caranya kita istilahnya rintangan itu akan kita tempuh, akan kita anukan, apakah kita melaksanakan itu bagaimana caranya supaya kita itu jangan istilahnya mendapatkan berbahaya, yang berbahaya untuk kita itu. Jadi Bapak Pak Muhairi juga berpikir untuk jangan sampai membahayakan diri Pak Muhairi sendiri. Iya, gitu. Di samping kita memperjuangkan negara itu, nah diri kita juga itu istilahnya kita perjuangkan juga. Betul. Ya, kalau tidak kita istilahnya kita tidak memperjuangkan diri kita itu, bagaimana kita akan memperjuangkan negara kita sendiri. Memperjuangkan negara. Jadi kita memprioritaskan diri kita dulu. Memprioritaskan gitu. Nah akhirnya kita itu kan dari Irian Jaya itu ialah selesai anuan kita itu, tugas kita. Nah, kalau tidak salah saya dulu itu 2 tahun di situ. 2 tahun. Bapak boleh tahu dari tahun berapa sampai tahun berapa Pak? Kalau saya dulu tahun 1970 71 pulang. Tahun yang dari Irian Jaya. Dari Irian Jaya. Nah sudah itu pulang, istilahnya kita, nah tahu-tahu kita untuk melaksanakan yang dari tim-tim ini lagi itu, kita tahun 75 itu. Nah tahun 75 itu kita itu tidak menyangka bahwa tahun 75 itu kita mendapatkan perintah. Jadi perintah Bapak dari pulang dari tahun 70 sampai 71 dapat surat perintah lagi di tahun 75. 75. Ya. Untuk apa namanya itu, untuk memperjuangkan dari yang tim-tim ini tadi. Yang tim-tim tadi. Yang tim-tim ini. Dari tahun 75 sampai tahun berapa itu Pak? 75 karena saya berhubung saya kena. 75, 76 kita pulang. Sekarang untuk yang timur itu yang tadi Bapak bilang dari tahun 75 sampai 76 ya Pak? 76 saya. Karena kondisi Bapak yang tidak memungkinkan untuk berjuang lagi. Bukan. Karena saya itu istilahnya kan 75, 76 itu saya kena. Maksudnya kenapa nih Pak? Kena tembak ini. Kena tembak. Boleh lihat? Oh iya. Kena tembak itu pas waktu kita mau membidik begitu, tahu-tahu senjata saya jatuh. Begitu saya senjata jatuh, baru ini terasa ini kita kena tembak ini, panas dan ini dari sini masuk, dari sini. Dari sini masuk, tes kena ini, nih, tes. Ini kan patah ini saya ini dulu. Tulangnya. Ya, makanya itu. Ini di Sepalok dulu itu lama itu saya di rumah sakit itu dia. Jadi nah kena ini juga kan. Ini bekas keluar ke sini karena kita sedang mau membidik begitu. Nah ini banyak yang istilahnya yang membidik kita itu. Ya dari samping Bapak. Pertelin itu. Ya pertelin. Ya pertelin namanya yang musuh kita itu. Gitu. Untuk perjuangan sendiri tuh gimana tuh Pak di Timur itu? Untuk yang di Timur itu lah kita ini tadi diberangkatkan dari saya dulu kan tugas di Bandung. Jadi batalion saya di Bandung tahu-tahu mendapatkan perintah. Mendapatkan perintah itu, perintah tidak tahu kita perintah kemana, tidak tahu.
bahwa kita itu akan diberangkatkan untuk diterjunkan. Belum tahu kita ke tim-tim ini tadi. Dulu kan Timpor kan. Timpor. Timor Portugis. Timor Portugis. Sekarang berubah jadi Timur gitu. Timor Leste. Timor Leste. Ya. Oh. Nah, tadinya sudah kita rebut itu Timor. Tim-tim itu kan Timor. Iya. Kalau pertama kali itu bukannya tim-tim, Timpor. Timor Portugis. Timor Portugis. Jadi sekarang jadi Timur, tim-tim. Ya, kalau sekarang itu sudah waktu jejak pendapat, waktu Pak Habibie jadi presiden, kalah. Dulu kan waktu Pak Harto itu kan yang menguasai tim-tim ini kan, itu kan presiden kita masih Pak Harto itu. Makanya dianukan tim-tim itu Timor. Berarti Timor itu kejayaannya di zamannya Bapak Presiden Soeharto. Presiden Terus Soeharto. pas ininya di Nah, setelah Pak Presiden Soeharto kan diganti gitu, ialah diangkat Pak Habibie itu jadi Pak presiden. B.J. Habibie. Pak Habibie jadi presiden. Tahu-tahu Pak Habibie jadi presiden, yang dari Timor Leste ini tim-tim itu kan minta diulangi jejak pendapat. Oh. Jadi jejak pendapat lah. Ya, yang dari tim-tim dari Indonesia nih minta dianukan jejak pendapat bahwa tim-tim itu Masuk Timor Leste gitu. Masuk Timor Leste. Begitu jejak pendapat dari Presiden Habibie ini tadi kalah waktu jejak pendapat itu. Nah, kalah itu ialah dikuasai oleh orang tim-tim lagi. Nah, jadi dari tim-tim ini tadi, yang namanya tim-tim itu berhubung presiden itu dianukan lagi, yang dari presiden dari dari Timor Leste itu istilahnya bukan presiden kita lagi. Jadi misah. Jadi misah. Karena dia tadi sudah kalah jejak pendapat tadi. Iya. Nah, presidennya bukan presiden Indonesia lagi, bukan presiden Habibie lagi. Bukan. Merebut Timur itu suasananya seperti apa tuh Pak? Untuk kayak baku hantar senjatanya itu seperti apa Pak? Oh, itu waktu sedang perang itu. Kita ini tadinya itu waktu diterjunkan itu sudah dibidik dari bawah. Karena kita belum tahu situasi apa namanya itu lapangan itu ya. Belum tahu situasi di tempat tim-tim itu. Jadinya kita sebelum kita di bawah itu kita sudah disambut oleh senjata dari Pertelin itu Pak. Pertelin. Itu kawan saya itu banyak memang sudah meninggal waktu di atas sudah dibidik gitu, dibidik. Berarti waktu Bapak masih di atas itu udah dibidik dari bawah. bawah. Dibidik dari bawah oleh musuh. Dan banyak korban di situ. Banyak korban. Nah, banyak korban itu. Tapi alhamdulillah saya itu ya kena itu, saya sudah di bawah itu, sudah berantem di bawah istilahnya, sudah perang sudah di bawah. Sudah di bawah. Tapi persenjataannya itu persenjataan yang hebat-hebat juga dia senjatanya itu. Untuk Bapak sendiri, untuk persenjataannya gimana? Kalau kita persenjataan kita itu biasa. Senjata kalau saya itu dulu pakai senjata Geren. Ya. Tapi kalau musuhnya senjatanya sudah senjata otomatis, senjata yang berbunyi 2 kali itu. Karena senjatanya itu istilahnya otomatisnya itu sudah istilahnya menembak, umpamanya menembak ini dia apa namanya itu berbunyi itu bunyi lagi, jadi 2 kali berbunyi. Tak-duk gitu. Jadi lebih hebat musuh. Lebih hebat musuh kita. Senjatanya untuk persenjataannya. Persenjataan dia itu. Nah, ya saya itu ya istilahnya
sudah di bawah itu, kira-kira saya kalau tidak salah 5 bulan saya sedang itu, nah baru saya kena tembak. Ya, itu berhubung ya kita itu istilahnya di dalam lingkaran itu kita sudah terkepung gitu. Dan terkepung musuh. Oleh musuh, ya. Jadi kita waktu perang itu, komandan itu sudah tidak bisa lagi anukan anak buah itu sudah masing-masing itu. Udah masing-masing untuk diri. Untuk menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri. Jadi komandan kita itu di mana gitu, anak buahnya ini di mana. Tapi Bapak pada saat itu melihat gak teman Bapak yang tertembak atau yang gimana gitu dia? Oh iya, teman saya di dekat saya juga itu kena juga, sampai meninggal. Itu Bapak menyaksikan sendiri? Saya menyaksikan sendiri gitu. Nah setelah, kena saya hari katanya, kata teman saya itu, pasti dia kena di dada dia. Rata-rata membidiknya itu mendik di area dada. Area dada. Saya ini juga harusnya kena di dada, cuman ini meleset karena di samping itu kan kita ini macam ini nih, macam lingkaran begini nih. Terus kita itu masuk ke sini. Nah dia ini sudah nunggu di sini. Kita tidak tahu itu situasinya, itu lokasi di situ itu. Kita istilahnya belum menguasai lokasi di situ, belum menguasai medan peperangan. Belum tahu gitu. Belum tahu gitu. Karena daerahnya juga masih daerah, Bapak juga belum tahu makan daerah. Belum tahu daerah sana kayak gitu. Iya, itu. Tahu-tahu kan seperti tapak kuda begini, orangnya di sini sudah ada. Nah, yang di sini tadi nembak dulu, kita terus masuk ke sini. Masuk ke sini ini yang nyambut ini. Terus kita dikepung di sini, kita sudah di sini, dikepung lagi sini. Kan jadi, kita melanjutkan lagi, rupanya dia ini di sini ada lagi. Jadi pas Bapak dari atas turun pun udah terkepung dengan musuh gitu kan? Iya, bukan dari atas, sudah di bawah. Sudah di bawahnya? Sudah dari bawah. Kita sudah operasi itu. Sekarang untuk waktunya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dengan Pak Muhari ya. Maliki ya Pak ya. Terima kasih ya Pak untuk perjuangan Bapak selama ini. Terima kasih. Nah dan kita